Wanita mukmin jujur pertama Khadijah bukan sekedar ibu bagi orang-orang mukmin saja, tapi ia juga ibu bagi segala keutamaan. Ia memiliki jasa terhadap setiap ahli tauhid hingga hari seluruh manusia dibangkitkan. Lantas bisakah kita memenuhi sebagian dari hak ibunda kita ini? Demi Allah, kisah-kisah Khadijah adalah obat hati, pembersih akal dari segala kotoran dan aib. Juga teladan pada zaman di mana seluruh teladan nyaris lenyap. Menelaah kisah perjalanan hidupnya akan menghidupkan hati. Dengan menapaki jejak-jejaknya, kebahagiaan akan diraih. Dan dengan mengenali segala keutamaannya akan mendorong untuk meneladani sifat-sifat baik, prestasi dan tindakan-tindakan baik. Mari kita mengharumkan hati dengan kisah perjalanan hidupnya yang penuh berkah. Ia adalah Ummul Mukminin, pemimpin kaum wanita seluruh alam pada masanya. Ummul Qasim binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilal bin Quraisyah Al-Asadiyah, ibu anak-anak Rasulullah, orang pertama yang beriman dan percaya kepada beliau sebelum siapapun juga. Ia memiliki banyak sekali keutamaan dan termasuk di antara wanita yang sempurna. Ia wanita berakal, mulia, patuh, beragama, terjaga dan mulia, termasuk salah satu penghuni surga. Nabi Muhammad memuji dan melebihkannya di antara seluruh ummahatul mu'minin atau istri-istri beliau. Beliau begitu mengagungkannya hingga Aisyah menuturkan, "Aku tidak cemburu pada seorang wanita pun seperti rasa cemburuku pada Khadijah," karena Rasulullah seringkali menyebutnya. Di antara bentuk kemuliaan Khadijah di mata Nabi, beliau tidak menikahi seorang wanita pun sebelumnya. Beliau mendapatkan sejumlah anak darinya, dan beliau tidak memandunya hingga ia meninggal dunia. Beliau dirundung kesedihan karena kehilangannya, karena ia adalah sebaik-baik pendamping. Ia menafkahi beliau dan beliau berdagang untuknya. Zubair bin Bakar berkata, di masa jahiliyah ia dipanggil At-Tahirah atau wanita suci. Ibunya adalah Fatimah binti Zaidah Al-Amiriyah. Sebelumnya Khadijah menikah dengan Abu Hala bin Zarara At-Tamimi. Setelah Abu Hala meninggal, ia menikah dengan Utaik bin Abid bin Abdullah bin Amr bin Mahzum. Lalu setelah itu menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Khadijah wanita yang memiliki hati dan bersih dan jiwa dan rela. Suatu ketika merenung seorang diri, ia mengulang pita rekaman memori-memori masa lalu. Meski ia sukses dengan cemerlang berkat karunia Allah di bidang niaga hingga kafilah dagang miliknya yang bergerak menuju Syam setara dengan seluruh kafilah dagang kaum Quraisy, hanya saja ia tidak merasa bahagia. Ini karena hatinya memerlukan bekal sebagai penghidupan kalbu. Selain itu, beberapa kali ia gagal membina rumah tangga di saat hatinya menginginkan kehidupan rumah tangga luhur yang penuh dengan pengorbanan, cinta, dan pemberian. Sebelumnya Khadijah menikah dengan Abu Hala bin Zarara At-Taimi. Dengan segala yang ia miliki, ia menginginkan suaminya menjadi pemimpin di tengah-tengah kaumnya. Hanya saja kematian memutuskan harapan itu. Suaminya meninggal dunia setelah memberikan anak bernama Hindun. Selang berapa lama salah seorang lelaki terhormat Quraisy datang meminangnya. Ia adalah Utaik bin Abid bin Abdullah Al-Mahzumi. Setelah itu Utaik menikahinya. Sayang, pernikahan ini tidak bertahan lama hingga Khadijah, pemimpin kaum wanita Quraisy, hidup menjanda padahal ia adalah idaman para lelaki terhormat di tengah-tengah kaumnya. Namun dalam lubuk hati ia merasa bahwa takdir tengah menyembunyikan hal besar untuknya yang akan membuatnya melupakan segala duka nestapa masa lalu dan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati. Khadijah adalah seorang wanita dengan idealisme tinggi, emosi menggelora, berwawasan luas, diciptakan dengan kecenderungan taat beragama, bersih dan suci hingga dikenal sebagai At-Tahirah. Di antara para sebaya dan kaum wanita Quraisy, sifat yang meliputi Khadijah ini sudah cukup membuatnya berada di awan perlombaan menuju segala keluhuran. Khadijah sering mendengar penuturan-penuturan sepupunya Waraqah bin Naufal tentang para nabi dan agama. Angan-angannya berkibar di langit keutamaan dan kemuliaan dan tinggi yang tak mampu digapai oleh angan orang-orang di masanya.
Pada suatu malam, kala bintang-bintang terbenam dan suasana gelap gulita, Khadijah duduk di dalam rumah setelah tawaf mengelilingi Ka'bah berkali-kali saat itu. Khadijah beranjak ke tempat tidur dengan tanda kerelaan dan senyuman terlukis di kedua bibirnya. Ia tidak tahu perasaan apa yang ada dalam pikirannya kala itu. Begitu berbaring, ia langsung terlelap. Ini dialami orang tidur. Khadijah memimpikan matahari besar turun dari langit Mekah dan berada di dalam rumahnya, memenuhi seluruh isi rumah dengan cahaya dan keindahan. Cahaya dari dalam rumah memancar ke sekelilingnya hingga menyilaukan jiwa sebelum menyilaukan pandangan karena sangat terang. Khadijah pun terbangun, pandangannya menatap ke sekeliling dengan rasa heran. Rupanya malam masih menutupi dunia, mendekam di seluruh wujud. Namun demikian, cahaya yang menyilaukannya dalam mimpi masih saja bersinar terang dalam perasaan dan nuraninya. Kala malam meninggalkan dunia, Khadijah meninggalkan kasur seiring matahari terbit dan alam terlihat jernih pada pagi hari. Sang wanita suci ini pergi menuju rumah saudara sepupunya, Warakah bin Naufal. Mungkin saja ia bisa menafsirkan mimpi indahnya semalam. Khadijah masuk menemui Warakah. Rupanya Warakah tengah membaca salah satu lembaran di antara lembaran-lembaran samawi yang ia sukai. Ia membaca baris demi baris lembaran-lembaran ini setiap pagi dan sore hari. Begitu mendengar suara Khadijah, ia segera menyambut kedatangannya serasa merasa aneh. Khadijah kemudian duduk dan menuturkan perihal mimpi yang ia alami satu persatu, satu peristiwa demi satu peristiwa. Warakah mendengar penuturan Khadijah dengan penuh perhatian, membuatnya melupakan lembaran samawi yang ada di tangannya. Seakan ada sesuatu yang menggugah perasaan dan membuatnya menyimak mimpi itu hingga akhir. Belum juga Khadijah menuntaskan pembicaraan, wajah Warakah berbinar, senyuman senang terlukis di kedua bibirnya. Selanjutnya dengan tenang ia berkata kepada Khadijah, "Bergembiralah wahai saudara sepupuku, jika Allah membenarkan mimpimu, cahaya nubuah akan masuk ke dalam rumahmu, dan dari sana cahaya penutup para nabi akan memancar." Allahu Akbar. Apa gerangan yang didengar Khadijah? Apa kiranya yang dikatakan saudara sepupunya itu? Khadijah terdiam beberapa saat. Tubuhnya gemetar, perasaan-perasaan bahagia penuh angan. Sejak saat itu, Khadijah menjalani hidup di atas harapan dan aroma wangi mimpi yang ia alami. Semoga saja mimpinya menjadi nyata, menjadi sumber kebaikan untuk umat manusia dan sumber cahaya dunia. Karena kebesaran hatinya merupakan sumber kebaikan, sementara akalnya mampu memahami segala peristiwa yang terjadi di sekitar dalam bentuk yang selaras dengan kehidupannya. Setiap kali ada seorang pemimpin Quraisy datang meminang, Khadijah selalu mengukur lelaki tersebut dengan mimpi yang ia alami dan penafsiran yang ia dengar dari saudara sepupunya itu, orang tua yang berwibawa, Warakah bin Naufal. Namun hingga detik itu, sifat-sifat penutup para nabi tidak cocok dengan para lelaki yang datang meminang dan berdekatan dengannya. Khadijah menolak mereka dengan cara yang baik. Ia berkata kepada mereka, belum ada keinginan untuk menikah. Ia merasa bahwa takdir ilahi tengah menyembunyikan sesuatu yang menawan untuknya. Namun ia tidak tahu apa itu. Hanya saja ia merasa bahwa ada yang memasukkan rasa tenang ke dalam hatinya. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita yang memiliki kemuliaan dan harta. Ia biasa menyewa jasa sejumlah lelaki untuk memperdagangkan harta miliknya. Sementara Quraisy sendiri adalah kaum pedagang. Ketika mendengar kejujuran tutur kata, besarnya amanat dan kemuliaan akhlak Rasulullah, ia menawarkan untuk memperdagangkan harta miliknya ke Syam. Ia juga bersedia memberi beliau imbalan terbaik yang pernah ia berikan kepada para pedagang lain. Beliau nantinya tidak sendiri, tapi akan ditemani budak milik Khadijah bernama Maisarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima tawaran Khadijah ini. Beliau kemudian pergi membawa harta milik Khadijah dengan ditemani budak miliknya Maisarah hingga tiba di negeri Syam. Rasulullah sejenak beristirahat di bawah naungan pohon di dekat biara seorang rahib. Dari atas biara, si rahib melihat Maisarah lalu bertanya kepadanya, "Siapa lelaki yang beristirahat di bawah pohon itu?"
Maisarah menjawab, dia seorang Quraisy dari penduduk tanah haram. Si rahib kemudian berkata kepadanya, tidak ada seorang pun yang beristirahat di bawah pohon itu selain Nabi. Rasulullah kemudian menjual barang dagangannya yang beliau bawa, lalu membeli barang-barang yang ingin beliau beli. Setelah itu beliau pulang ke Mekah bersama Maisarah. Maisarah seperti yang dituturkan orang-orang selalu melihat dua malaikat menaungi beliau dari sinar matahari. Kala itu panas sangat terik. Tatkala beliau menunggangi unta, begitu tiba di Mekah, beliau menemui Khadijah dengan membawa harta benda milik Khadijah. Beliau menjual barang-barang yang beliau bawa, bahkan mendapat keuntungan 2 kali lipat. Selain itu, Maisarah menuturkan kata-kata si rahib kepada Khadijah dan juga naungan 2 malaikat yang telah ia lihat. Khadijah adalah wanita yang bijaksana, terhormat dan cerdik terhadap kemuliaan Allah yang dianugerahkan kepadanya. Khadijah terus memikirkan berbagai penuturan dan kisah Maisarah tentang Muhammad, bahwa Muhammad adalah nabi umat ini dan mimpi matahari turun dari langit Mekah lalu masuk ke dalam rumahnya. Semua hal itu selalu terbayang dalam benaknya. Kata-kata Waraka juga terus-menerus terngiang dalam batinnya. Bergembiralah wahai saudara sepupuku, jika Allah membenarkan mimpimu, cahaya nubuah akan masuk ke dalam rumahmu dan dari sana cahaya penutup para nabi akan memancar. Khadijah mencoba mengusir memori-memori khayalan menuju kenyataan yang ia jalani. Ia selalu mengamati dan memikirkan tentang Muhammad. Khadijah punya berbagai bukti dan pertanda bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Ia pun berharap menjadi istri beliau. Namun bagaimana caranya? Ia adalah wanita bangsawan, kaya raya, dikenal tegas dan berakal. Wanita sepertinya menjadi incaran para pemimpin Quraisy. Khadijah berpendapat bahwa kebanyakan kaum lelaki hanya mengincar harta bendanya, bukan mengincar jiwa. Pandangan mereka yang tertuju padanya hanya bermaksud menguasai kekayaan miliknya, karena dengan pernikahan adalah lambang ambisi ini. Namun saat mengenal Muhammad, Khadijah menemukan sosok lelaki berbeda. Ia menemukan lelaki yang sama sekali tidak punya kepentingan apapun. Tatkala mengaudit, Khadijah sering melihat sifat kikir dan suka mengakali keuangan para lelaki lainnya menjalankan perdagangannya. Namun berbeda dengan Muhammad, Khadijah melihatnya sebagai sosok lelaki yang mengedepankan kemuliaan. Ia tidak mengincar harta ataupun kecantikannya. Ia cukup menjalankan tugasnya. Setelah itu pulang dengan ridha dan diridhoi. Khadijah seperti telah menemukan barang hilang yang selama ini ia cari. Di tengah kebimbangan dan guncangan, Nafisah binti Munabbih, temannya yang datang dan duduk untuk berbincang, hingga akhirnya Nafisah mampu mengungkap rahasia tersembunyi di balik wajah dan intonasi tutur kata Khadijah. Nafisah menenangkan rasa takut dan segala emosi Khadijah. Nafisah mengingatkan bahwa ia adalah wanita terhormat, keturunan bangsawan, punya harta dan kecantikan. Nafisah memperkuat kata-katanya ini dengan banyaknya lelaki terhormat yang datang meminangnya. Begitu keluar dari rumah Khadijah, Nafisah langsung menemui Muhammad dan berbicara dengan beliau agar menikahi At-Tahirah Khadijah. Ya Muhammad, kenapa kau tidak menikah? Tanya Nafisah. Aku tidak punya apa-apa untuk menikah, sahut beliau. Jika engkau dicukupi dan diajak menikah dengan seorang wanita yang berharta, cantik dan mulia, apakah kau mau menerimanya? Siapa dia? Sahut beliau dengan tanda tanya. Khadijah binti Khuwailid, jawab Nafisah seketika. Kalau dia mau, aku menerima tawaran itu, sahut beliau. Nafisah bergegas pergi dan menyampaikan kabar gembira ini kepada Khadijah. Beliau sendiri mengutarakan niat untuk menikahi Khadijah kepada para paman beliau. Abu Thalib, Hamzah dan lainnya kemudian pergi menemui paman Khadijah, Amr bin Asad, untuk meminang keponakannya sambil membawa mahar. Pada pertemuan ini Abu Thalib menyampaikan pinangan. Abu Abbas Al-Mubarrid dan lainnya menuturkan bahwa Abu Bakar menyampaikan khutbah penyerahan. Ia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim, Ismail, Ma'ad dan Mudar, yang telah menjadikan kita pengurus rumahnya, pemimpin tanah sucinya, menjadikan untuk kita sebuah rumah yang dijaga, tanah suci yang aman, dan menjadikan kita sebagai para penguasa manusia. Selanjutnya, keponakan saya ini, Muhammad bin Abdullah, jika dibandingkan dengan lelaki manapun, pasti lebih unggul dari sisi kebaikan, keutamaan, kemuliaan, akal, keluhuran, dan keagungan. Meski ia kurang dalam harta benda, harta adalah bayangan yang pasti akan lenyap.
sesuatu yang pasti berlalu, dan barang pinjaman yang pasti akan dimintai kembali. Muhammad sendiri sudah kalian ketahui kerabatnya. Ia meminang Khadijah binti Khuwailid dan menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta miliknya. Ia meminang Khadijah binti Khuwailid dan menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta milik saya untuknya. Riwayat lain menyebut, ia menyerahkan mahar sebanyak 12,5 uqiyah untuknya. Abu Talib berkata, demi Allah, setelah itu Rasulullah punya berita besar dan kepentingan agung, maka nikahkan dia dengan Khadijah. Setelah akad selesai, hewan-hewan kurban disembelih lalu dibagikan kepada orang-orang fakir. Walimah juga diadakan di rumah Khadijah untuk para keluarga dan kerabat. At-Tahirah Khadijah kala itu berusia 40 tahun, usia keibuan yang sudah matang. Sementara Muhammad berusia 25 tahun, usia kematangan seorang pemuda. Dalam pernikahan yang diberkahi ini, At-Tahirah Khadijah menjadi seorang istri yang setia dalam cinta, sekaligus seorang ibu penuh kasih sayang dan baik. Ibunda kita Khadijah tahu betul akhlak Nabi. Ia mendengar segala sifat mulia dan keutamaan beliau yang memenuhi hati dengan rasa senang dan bahagia. Bukan itu saja, ia juga mengetahui kedudukan beliau di tengah-tengah kaumnya. Mereka memberikan beliau julukan Asy-Syadiqul Amin, lelaki yang jujur dan terpercaya. Mereka biasa meminta bantuan beliau untuk mengatasi persoalan pelik yang terjadi. Suatu ketika kaum Quraisy berkumpul untuk merenovasi bangunan Ka'bah. Kala itu Ka'bah nyaris runtuh. Sebagian referensi menyebut karena terbakar, yang lain menyebut karena banjir bandang. Ini terjadi 5 tahun sebelum kenabian menurut pendapat yang rojih. Mau tidak mau, kaum Quraisy harus merenovasi bangunan Ka'bah. Hadis-hadis sahih mengisyaratkan kejadian ini. Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah bersabda kepadanya, tidakkah kau tahu bahwa saat kaummu membangun kembali Ka'bah, mereka membangunnya tidak sesuai dengan pondasi-pondasi Ibrahim. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengembalikan Ka'bah sesuai dengan pondasi-pondasi Ibrahim? Tanyaku. Andai saja kaummu bukan baru saja meninggalkan kekafiran, tentu aku lakukan itu. Abdullah berkata, meski Aisyah mendengar sabda ini dari Rasulullah, namun aku tidak pernah melihat Rasulullah tidak menyentuh 2 rukun di sisi hijir. Hanya saja Ka'bah tidak disempurnakan di atas pondasi-pondasi Ibrahim. Kaum Quraisy kala itu kehabisan dana yang halal untuk merenovasi Ka'bah karena mereka mensyaratkan pada diri mereka agar tidak menyertakan dana apapun ke dalam renovasi Ka'bah selain yang halal. Tidak boleh menyertakan hasil kerja pelacur, hasil jual beli riba, ataupun hasil perilaku zalim lainnya. Ibnu Ishaq menuturkan setiap kabilah mengumpulkan bebatuan untuk merenovasi Ka'bah. Pembangunan dimulai hingga sampai pada giliran meletakkan Hajar Aswad. Di sini mereka berselisih, masing-masing kabilah ingin mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula hingga mereka terlibat perkelahian dan siap untuk berperang. Bani Abdiddar kemudian membawa satu piring besar berisi darah, lalu mereka berjanji bersama Bani Adi bin Ka'ab bin Luwai untuk mati. Mereka mencelupkan tangan ke dalam darah yang ada di dalam piring besar itu. Di antara mereka ada orang-orang bijak. Mereka berkumpul bersama para pemuka kaum di masjid untuk bermusyawarah. Mereka lantas mengatakan, wahai kaum Quraisy, jadikan orang pertama yang masuk melalui pintu masjid ini untuk memutuskan perkara yang kalian perselisihkan. Dan orang pertama yang masuk adalah Rasulullah. Begitu melihat beliau, mereka berkata, dialah Al-Amin, kami meridai keputusannya. Saat tiba di hadapan mereka dan mereka memberitahukan permasalahan ini, beliau mengatakan, berikan aku kain. Beliau pun diberi sehelai kain, kemudian mengambil Hajar Aswad lalu meletakkannya dengan tangan beliau. Setelah itu berkata, hendaklah setiap kabilah memegang ujung kain ini, lalu angkatlah bersama-sama. Mereka melakukan apa yang beliau perintahkan. Setelah itu tiba di tempatnya. Beliau mengambil Hajar Aswad lalu beliau letakkan di tempatnya. Setelah itu Ka'bah pun dibangun kembali. Saat masuk ke dalam rumah tangga, beliau memuliakan Khadijah, mencurahkan segenap kasih sayang kepadanya. Hati beliau nan besar itu meluapkan kelembutan yang bisa dirasakan anak-anak Khadijah. Hindun, putri Khadijah, tinggal bersama sang ibu setelah menikah dengan Muhammad. Anak tiri Nabi ini sangat merasakan kebahagiaan karena tumbuh besar di bawah naungan sosok paling jujur bertutur kata.
Anak tiri Nabi ini pun sangat merasakan kebahagiaan karena tumbuh besar di bawah naungan sosok yang paling jujur bertutur kata, paling setia memenuhi tanggungan, paling lembut budi pekerti, dan paling mulia dalam bergaul. Cinta Muhammad juga tercurah kepada Zaid bin Harisah, budak yang dibeli Hakim bin Hizam dari pusat Ukaz, lalu ia hibahkan kepada bibinya Khadijah. Muhammad mencintai Zaid, begitu juga sebaliknya. Belum pernah Zaid mencintai seorang pun sebelumnya dengan cinta sedemikian itu. Khadijah menyadari cinta seorang ayah ini, lalu ia hibahkan Zaid kepada beliau. Setelah itu, beliau memerdekakan Zaid. Beliau tidak hanya mengembalikan kemerdekaan Zaid yang terenggut, tapi juga beliau muliakan dan beliau angkat kedudukannya dengan mengaitkan nasab Zaid pada beliau, sehingga menjadi Zaid bin Muhammad. Khadijah begitu mencintai sang suami hingga menguasai seluruh emosi dan perasaannya. Cinta seorang istri kepada suami yang mencerminkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Seiring perjalanan waktu dan pergaulan, Khadijah kian yakin bahwa lelaki yang ia pilih ini adalah penduduk bumi yang paling layak untuk menunaikan risalahnya dan membangkitkan umat. Khadijah pun mempersiapkan seluruh kenyamanan dan kenikmatan untuk Rasulullah. Kalau beliau menunjuk sesuatu, Khadijah memenuhi keinginan beliau dengan jiwa berbinar senang, rela hati, dan murah tangan. Khadijah sama sekali tidak pelit dengan harta yang ia miliki. Ia murah hati dengan emosi, perasaan, dan harta benda. Bahkan ia juga mencintai seorang yang dicintai suaminya. Khadijah begitu memuliakan orang yang dicintai suaminya. Sikap mulia yang memenuhi jiwa dengan kerelaan dan kesenangan. Dalam sebuah pertemuan dipenuhi cahaya-cahaya Rabbani, Muhammad berbincang bersama Khadijah. Suara parau beliau menyentuh hati Khadijah. Hikmah yang keluar dari kedua bibir beliau mengisi ruhani Khadijah dengan kebahagiaan, membawanya naik dan membuatnya serasa berada di ufuk terang penuh cahaya. Di saat-saat seperti ini datanglah Halimah. Khadijah berkata, "Wahai maulaku, Halimah binti Abdullah bin Haris As-Sa'diyah ingin masuk," kata Rasulullah. Mendengar nama Halimah As-Sa'diyah, hati beliau berdetak rindu. Beliau teringat kawasan padang luas Bani Sa'ad dan masa-masa beliau disusui di sana. Saat-saat penuh dengan perasaan bahagia, hari-hari beliau tumbuh dewasa di antara dua lengan dan asuhan Halimah. Kala tatapan beliau tertuju pada Halimah, suara beliau nan lembut menyentuh telinga Khadijah. Kala beliau memanggil dengan kerinduan dan cinta, "Ibu, ibu." Khadijah menatap Rasulullah. Muhammad membentangkan selendang beliau dengan hamparan untuk Halimah. Beliau mengusap Halimah dengan kasih sayang. Kebahagiaan jelas terlihat di wajah beliau. Kebahagiaan berbinar di kedua mata beliau, seakan ibu kandung beliau, Aminah binti Wahab, bangkit dari kubur. Dalam pertemuan hangat antara Rasulullah dengan Halimah, beliau menanyakan kondisinya. Halimah mengeluhkan kerasnya kehidupan dan kekeringan yang melanda padang luas Bani Sa'ad. Ia mengeluhkan kesulitan hidup dan getirnya kemiskinan. Rasulullah lantas mencurahkan kemuliaan beliau padanya. Nabi Muhammad kemudian berbicara dengan sang istri. Khadijah sangat tersentuh oleh kondisi Halimah, ibunda susuan Nabi ini, kondisi sulit yang menimpanya dan juga kaumnya. Kalbu Khadijah pun menuangkan kasih sayang dan cinta. Dengan rela hati Khadijah memberi 40 ekor kambing, juga seekor unta yang membawa air. Khadijah juga memberikan bekal seperlunya untuk nanti Halimah bawa pulang ke padang luas kampung halamannya. Begitulah Khadijah, ia selalu siap untuk memberikan segenap harta benda demi menyenangkan sang suami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berterima kasih atas kemurahan hatinya. Setelah itu beliau berlalu untuk menyerahkan pemberian Khadijah kepada ibu susuan beliau.